اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله يا ربي صل
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Salatullah salamullah ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadratal fadil wa sa'adatul ulama wal masyayikh wal asatid, para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah satu kala ta'zimi dilangkung Romo Kiai Muhammad Zain selaku takmir, sedaya jamaah ingkang kawulumlaken saderengipun ngaos, semoga kita purwakani kanthi doa sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Sampun apal toh? Bodereng. Nate mireng nggih donga niku nggih. Nah, niku dibaca ketika kita bersama-sama mau thalabul ilmi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang sepisan monggo kita sareng-sareng munjukaken syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan dumateng kita sedaya. Jawa saking nikmatipun Allah injang punika kita waget rawuh hadir wonten majelis ingkang sae menika. Sepisan majelis mujahadah, majelis sholawatan, majelis thalabul ilmi, majelis daharan. Niki lek masak jam pira niki harus mateng kabeh niki. Sampeyan iki lek masak menika. Direwangi ora sare niki mesti hadir masak. Prihatin. Nggih. Raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, monggo anggenipun kita syukur ingkang sepisan sedaya nikmat Allah ingkang dipun paringaken kita menika disyukuri ingkang sepisan syukur bil qalbi. Lek nyukuri tenanan ning ati bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, dalam hati kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita terima ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun syukur bil qalbi bil lisan. Minimal melafalkan alhamdulillah. Kemudian dengan amal perbuatan. Ketika kita sudah yakin dalam hati bahwa nikmat yang ada, yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita tidak bisa menghitung itu, yakin, kemudian dengan alhamdulillah, maka dibuktikan dengan amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa diri kita, awak kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Allah, kita hanya dipinjam dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauladin yuladu alal fitrah. Biyen awak dhewe itu lahir tenger suci ra dosa. Maka satu saat ketika kita kembali kepada Allah, ya kudune dalam keadaan resik suci, ora dosa kaya nek awak dhewe lahir. Coba Bapak Ibu bayangkan, misalnya
kita punya ya misalnya punya motor sajalah, kita punya motor dijilehke tanggane, nah, dipakai lek nganggo sak geleme dhewe, nggo ugalan diprotoli, pulang dalam keadaan tidak baik, ora dikumbah, bagaimana rasanya kita, gitu? Mesti mangkel toh, terus disilai malah dirusak, maka demikian juga. Maka oleh karena itu kita hidup di dunia bahwa diri ini adalah punya Allah, maka ketika kita kembali dalam keadaan suci, maka dalam rangka seperti ini kita bermujahadah, kita bertolabul ilmi dalam rangka agar apa? Kita diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu saat nanti kita dipanggil oleh Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli selawat nggih. Wau pun rebanane pun ping pinten niki woleh nyanyi, pun ping kathah nggih. Alhamdulillah. Sehingga bahwa kita adalah umat yang jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita ingin dikenal oleh Rasulullah, ketika kita nanti ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berselawat kepada Nabi. Awak dhewe ra petuk karo Nabi, tapi ngarep-arep syafaat. Maka yang kita harapkan adalah dengan banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja berselawat, malaikat berselawat, maka harus dan tidak perintahkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak dhewe selawat itu bukan hunyuk Nabi, tapi kembali kanggo kita, kembali kepada kita. Sehingga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat senantiasa ndongaake kanggo wong-wong sing senantiasa berselawat kepada Nabi. Dalam satu riwayat menika wonten sekawan malaikat yang datang kepada Nabi, Bapak Ibu, yang berjanji kepada Nabi. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya apa, Bu? Kemutan mboten? Menyampaikan wahyu. Dalam satu riwayat malaikat Jibril datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku berjanji kepada engkau, kepada umatmu yang senantiasa berselawat kepadamu, paling bonten ping 10 dalam sehari semalam, nanti ketika akan melewati Shiratal Mustaqim, nanti akan saya tuntun, akan saya hantarkan sampai ke surga. Ini janji malaikat Israil. Nanti kita semua, dan ini hak pasti, kita semua akan melewati sebuah jembatan yang sangat kecil. Kalau dulu orang tua menyampaikan atau memberikan nasihat kepada kita ning desa nika rumiyin, nak sok kowe ana sing jembatan Shiratal Mustaqim sing cuwilir sak rambut dibagi 7. Ini orang-orang tua dulu. Enggak tahu sekarang kita pernah menasihati anak kita dengan demikian enggak? Saya teringat sekali orang tua. Nah, sok kuwi arep ana jenenge jembatan Shiratal Mustaqim sing cilik rambutmu dibagi 7. Ini adalah pesan orang tua bagaimana nanti beratnya kita ketika akan melewati Shiratal Mustaqim. Nah, ketika orang yang dalam melewati Shiratal Mustaqim menika ora iso, tidak sampai kepada finish, ya akhirnya apa? Jatuh ke dalam neraka, jurang api neraka. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita nanti ketika akan melewati Shiratal Mustaqim, ini akan dituntun. Nek dituntun sing nuntun malaikat mesti tak aja tekan to ya. Ku ngerti dalane. Malaikat tahu dalanya. Kecuali dituntun sing nuntun orang ngerti. Nah, yang nuntun malaikat. Oleh karena itu ketika kita ingin selamat dengan lancar melewati Shiratal Mustaqim,
maka memperbanyaklah sholawat kepada Nabi, minimal 10. Sholawat nopo mawon, kathah sholawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat nariyah boleh, sholawat bil qulub boleh, sholawat nopo mawon kathah. Ada sholawat yang memang redaksinya dari Rasul, dan ada sholawat yang redaksinya daripada Allah. Tapi intinya sama, sholawatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu malaikat Jibril. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail niku nek cara ning pelajaran niku tugasnya membagi rezeki, gitu. Nah, malaikat Mikail berjanji kepada Allah Subhanahu, berjanji kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berjanji kepada engkau, manakala ada umatmu yang senantiasa bersolawat kepadamu 10 kali paling tidak dalam sehari semalam, nanti di mahsyar akan aku beri minuman dari telaga Kausar. Bukan teh seperti ini, telaga Kausar. Yang padang mahsyar itu kita dikumpulkan, semua orang bingung, panas banget matahari. Konon cerita setinggi di atas kepala kita, sakniki wae wis do sambat, panasnya 40 derajat, panasnya kaya ngene gitu. Apalagi nanti ketika di padang mahsyar. Lah di situ malaikat berjanji kepada Rasulullah, Nabi, nanti kapan ada umatmu sing tiap hari membaca sholawat 10 kali, nanti akan aku beri minuman dari telaga Kausar. Sekali tetes ya tidak akan kalah lagi. Sekali minum tidak akan merasa kehausan nanti di akhirat nanti. Itu yang kedua, itu fadilah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ini adalah malaikat Israfil. Ini juga tidak kalah dengan malaikat yang kedua yang lain. Berjanji kepada Rasulullah, wahai Rasul, aku akan senantiasa bersujud kepadamu dan tidak akan berdiri tegak manakala engkau belum memberikan maaf, belum memberikan ampunan kepada umat Muhammad, kepada umatmu Muhammad yang senantiasa bersolawat minimal 10 kali dalam sehari semalam. Malaikat Israfil ndongaake sujud karo Gusti Allah, memintakan ampun kepada orang yang berselawat, dan tidak akan berdiri tegak kepalanya dengengek nek Allah belum memberikan ampun. Malaikat yang terakhir yang datang kepada Rasulullah, yang memberikan jaminan, yang memberikan janji, yang memberikan jaminan adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini tugasnya mencabut nyawa. Ini berjanji kepada Rasulullah, wahai Rasul, aku berjanji manakala ada umatmu yang senantiasa berselawat kepadamu rutin istiqomah sehari semalam 10 hari, ini nanti ketika akan saya cabut nyawanya, akan saya cabut secara halus, secara pelan. Ada Bapak Ibu ketika meninggal, kita melihat ketika sakaratul mautnya kita enggak tega, ada nggih? Maka ketika kita nanti ketika dipanggil Allah, dicabut malaikat Israel dengan halus, maka adalah perbanyaklah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sehari sambil kita beraktivitas apa, kita berselawat kepada Nabi. Biasalah kita dalam kehidupan sehari-hari ini kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini adalah dalam rangka Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi dalam mukadimah kita bacakan ayat Al-Quran yang Bapak Ibu saya kira sudah hafal semua. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini, Isra ini adalah perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Isra ini adalah perjalanan pada malam hari.
Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj, ini satu peristiwa yang terjadi setelah kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra itu adalah dalam rangka Allah menghibur Rasulullah. Kenapa dihibur Rasulullah? Karena sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang Rasulullah sangat sedih, meninggal pamannya yang senantiasa mendukung dakwahnya, yang senantiasa memberikan motivasi dakwahnya, yang melindungi dakwahnya, meninggal. Dan kemudian juga istrinya meninggal, Siti Khadijah. Rasulullah sangat bersedih sekali. Nah, maka ada yang mengatakan, yang menafsirkan bahwa Isra Mi'raj ini adalah dalam rangka Allah menghibur Rasulullah. Healing, nah, jadwal kita jalan-jalan. Nah, tapi peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang pada akhirnya nanti akan memberikan satu ajaran kepada kita, intinya bahwa kita ini nanti Isra Mi'raj adalah memberikan pesan bahwa kita dianjurkan, diwajibkan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, ini cerita Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan Isra Mi'raj itu pulang, kemudian bercerita tentang Isra Mi'raj, ramai di Mekah. Sebagian besar tidak percaya. Kalau yang percaya, Abu Bakar, sahabat-sahabat percaya. Apapun yang dikatakan Nabi percaya. Orang musyrik, orang kafir, dan orang-orang yang Islamnya belum kuat, ada yang malah kemudian keluar Islam, tidak percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Ada yang kurang ajar, nggak percaya. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam semalam? Tidak mungkin. Tapi bagi orang yang beriman, hak meyakini apa yang dikatakan Nabi ketika Rasulullah bercerita terkait dengan Isra Mi'raj, langsung percaya. Dari sebagian orang kafir Quraisy dan orang Muslim yang masih lemah imannya, ketika sanksi kepada Rasulullah, Rasul, kita nggak percaya kalau jenengan pada malam hari berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu yang hanya semalam. Ada yang sahabat bertanya, coba Rasulullah terangkan jumlah. Ada yang bertanya, nek jenengan memang wis tau ning Masjidil Haram, coba lawangnya ada berapa, jendelanya ada berapa. Ini adalah satu orang-orang kafir Quraisy yang sanksi terhadap apa yang dilaksanakan oleh Rasul. Ada yang orang-orang yang sudah pernah ke Masjid Al-Aqsa kemudian ceritanya, coba Rasulullah nek jenengan memang benar-benar ke Masjid Al-Aqsa, coba lawangnya no piro, kemudian jendelanya ada berapa. Dan Rasulullah ketika ditanya itu, Rasulullah bisa menjawab dengan baik. Dan ada orang yang sangat kurang ajar sekali ketika orang kafir Quraisy ini diceritakan Isra Mi'raj, Nabi bisa bertemu dengan Allah. Coba Muhammad, nek jenengan Mi'raj, coba angkat kakinya. Kakinya kalau angkat satu diangkat. Sekarang dua-duanya diangkat. Oh, ternyata nggak bisa. Mana mungkin jenengan akan bisa terbang ke angkasa, wong angkat dua kakinya aja nggak bisa. Ini adalah jawaban orang-orang kafir Quraisy yang ketika mendengar bahwa Rasulullah berisra Mi'raj ini mereka tidak percaya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa ketika perjalanan Rasulullah SAW, ketika Isra itu perjalanan Nabi, dan oleh Allah itu diberi satu kendaraan yang kita semua sudah kenal, buraq, yang kecepatan seperti kilat gitu. Kita yakin, kita nggak usah menggambarkan, membayangkan buraq seperti apa, kan ada gambar itu, ada apa, kalau kita melihat gambar dulu ada ya gambar itu, ada kayak hewan, ada suwiwinya itu ya, kita bisa membayangkan itu. Yang penting dalam cerita itu bahwa perjalanan Rasulullah adalah menggunakan sebuah kendaraan buraq, itu adalah pemberian dari Allah SWT. Nah, dalam pelaksanaan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang dikawal oleh malaikat
Ini dalam Isra itu, dalam perjalanan malaikat, ini Rasulullah diperlihatkan kepada orang-orang yang ketika di dunia ini memiliki sebuah perilaku, ada yang baik dan ada yang buruk. Satu yang diperlihatkan oleh malaikat, ada satu orang, Rasulullah diperlihatkan ada satu orang di kebun, dia berpanen, berpanen, tumbuh lagi terus itu. Ini lek nandur pisang panen terus. Ini ada apa? Ini siapa wahai malaikat? Malaikat Jibril. Ini adalah hamba-hambamu yang ketika di dunia senantiasa bersedekah, ya. Jadi ketika kita Muhammad senantiasa bersedekah, ini diibaratkan sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW ketika Isra. Ini digambarkan, diibaratkan nandur, panen, dipanen, tukul meneh, panen, dipanen, tukul meneh, berpanen, dipanen, tukul meneh, selanjutnya. Ini adalah. Kemudian ada lagi banyak sekali peristiwa. Yang kedua, tiga saja nanti. Yang ketiga, yang kedua, ini ada orang yang diperlihatkan oleh malaikat Rasulullah, ada orang yang kepalanya dipukuli, mukuli dhewe ndase, pecah tumbuh lagi, pecah tumbuh lagi. Kemudian Rasulullah, wahai, ini siapa malaikat ini? Ini umat panjenengan sing ora tau gelem salat, meremehkan salat. Maka digambarkan orang yang tidak pernah sholat di dunia atau meremehkan sholat itu digambarkan ditemui Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu, dia menghancurkan kepalanya sendiri, kemudian tumbuh lagi, kepalanya dihancurkan lagi, kemudian tumbuh lagi. Kemudian cerita yang lain yang ditemui oleh Rasulullah SAW adalah ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Ini orang kok lidahnya dipotong sendiri. Larangannya seperti apa? Ini siapa ya Rasulullah SAW? Niku adalah umat panjenengan yang nanti ketika di dunia sering memberi nasihat yang ora tau nglakoni. Akon-akon yang ora nglakoni, jarkoni, ujar-ujar ora nglakoni. Nah, maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya kita ini termasuk ketika kita menyampaikan, ngandani, ketika tidak melaksanakan, ini diberikan oleh Rasulullah SAW dalam Isra itu adalah lidah kita dipotong. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya perjalanan Isra Mi'raj, peristiwa Mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, satu tempat yang paling tertinggi, malaikat Jibril pun tidak mampu. Maka dalam peristiwa Mi'raj itu Nabi melewati tahapan-tahapan langit dan di situ bertemu dengan para nabi-nabi pendahulu. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ini Nabi Adam ketika bertemu dengan Rasulullah tidak berkomentar apa-apa, memberikan penghormatan. Nabi yang lain, langit yang kelima, ini bertemu yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Nah, ini Nabi Musa ini adalah nabi yang istilahnya itu sering protes, sering gemeng, tapi adalah salah satu nabi yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Banyak hal apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini memberikan hikmah kepada kita. Maka ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, ketika Nabi Musa dilewati oleh Muhammad, ini seakan-akan Nabi Musa ini ora terima. Ini ada orang yang melewati saya. Mau ngapa Muhammad? Dipanggil oleh Allah. Kon ngopo? Ini adalah bahasanya ketika nabi-nabi yang lain tidak pernah berkomentar ketika Rasulullah memberi penghormatan, tapi Nabi Musa ini seorang nabi yang protes. Kemudian yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak berkomentar. Kemudian dari situ, ini malaikat ketika Rasulullah mau masuk ke situ, malaikat tidak kuat. Karena yang hanya bisa masuk adalah orang yang
istilahnya kalau dari kita VIP yang mendapat undangan. Yang diundang adalah Rasulullah SAW dan malaikat tidak diundang. Maka yang bisa masuk adalah Rasulullah sendiri. Maka ketika Rasulullah SAW berkomunikasi dengan Allah, kemudian ada dialog sebagaimana yang kita lantunkan, kita bacakan dalam tahiyat akhir itu, Rasulullah katakan at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatullah. Kemudian Allah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian para nabi yang mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah dialog antara Rasulullah dengan Muhammad. Yang kemudian dialog itu sebagian diabadikan dalam ketika kita membaca tasawuf akhir, dan ini menjadi rukun daripada kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ketika Allah dan Rasulullah telah berkomunikasi, intinya bahwa dalam Isra Mi'raj itu Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan awalnya 50 kali turun Nabi Ibrahim. Kenapa Muhammad sholat? Tapi rosakat ya bedun. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, inilah Nabi Musa ini. Muhammad suruh ngapa bertemu dengan Allah? Bahasa kita. Nabi Musa kon sholat berapa kali? 50 kali. Was, orang mampu. Orang boleh jalur ringanan. Naik lagi. Kemudian turun lagi. Dapat diskon 5 kali. 5 waktu. Bertemu lagi dengan Musa. Wis ora mampu, wis ono. Sampai akhirnya 5 mendapat diskon 9 kali sehingga terakhir 5 kali. Berapa kali sekarang Muhammad? 5 kali. Wis kono njaluk mulih menah. Umat sing gede-gede tidak akan bisa melaksanakan sholat. Rasulullah sudah tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa. Pun kula pun isin, pun 5 mawon. Insyaallah kita siap. Sehingga ketika itu dari situlah kita semua Bapak Ibu sekalian diperintahkan oleh Allah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Maka ibadah sholat ini adalah ibadah yang pokok yang harus kita laksanakan. Di samping kita melaksanakan sholat-sholat yang sunnah. Sholat sunnah itu adalah dalam rangka kita menyempurnakan ibadah sholat fardu kita manakala ada yang tidak sempurna. Sholat fardu kita ada yang mungkin tidak khusyuk atau mungkin tidak tepat waktu, maka dilengkapi dengan kita melaksanakan sholat rawatib. Nggih, Bapak Ibu, sholat rawatib ini adalah sholat yang dalam rangka mengiringi sholat 5 waktu kita. Dalam sebuah hadis Nabi, dalam artinya bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat, ini nanti akan dibangunkan oleh Allah surga, rumah di surga. Di samping kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, kalau kita berkenan atau istiqomah melaksanakan sholat rawatib, dalam hal ini dimaksudkan 12 waktu, nanti akan dibangunkan rumah di surga. Rumah yang Allah bangunkan di surga tentu adalah rumah yang tidak bisa kita bayangkan di dunia ini. Sebagus-bagus rumah di dunia seperti apa? Kalau kita lihat di media sosial yang lagi viral, rumahnya Ustadz Solmed, nah gitu, rumah apik banget gitu. Nah, awak dhewe pengen rumah ora iso gawe ning dunya salat rawatib. Yang 12 itu 1 misalnya. Dalam hal itu diterangkan 4 rakaat sebelum luhur. Nanti salat apa mboten? Apa ning omah? Ora tau salat sunah sebelum zuhur. Nek 2 rakaat pripun? Ya ora apa-apa daripada ndak. Gitu. Kemudian 2 rakaatnya setelah luhur, 4 rakaat setelah sebelum, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum subuh. Itu adalah 12 rakaat yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Walaupun banyak, walaupun setiap sholat wajib yang kita laksanakan
ini ada sholat sunnahnya, kecuali sholat habis subuh harus setelah asar. Nah ini nggak boleh kalau sholat rawatib. Maka kalau panjenengan berkenan antara azan dan qomah sebelum maghrib juga boleh melaksanakan sholat rawatib. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka oleh karena itu intinya Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah atas panggilan Allah itu adalah intinya kita semua ini diharapkan, diwajibkan untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua ini bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, Allah melalui Rasulnya, kita bisa istiqomah melakukan sholat 5 waktu dan meramaikan masjid wakaf dari Bapak Pusporejo. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala untuknya, keluarganya senantiasa mengalir. Mudah-mudahan beliau diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, tidak banyak yang kita sampaikan karena tentunya nanti ada motong tumpeng nggih. Motong tumpeng juga nanti jam 7 saya ada manten juga. Kalau yang saya sampaikan hanya sedikit, saya mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa menjadikan umur panjang kita dan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf apabila saya kurangkan, ini ada khilafnya. Kalau salah itu adalah kekurangan kami, dan insya Allah kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira makaten ingkang kita aturaken. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma